Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada hari Minggu Trinitas ini, kami mau sekali lagi membaca beberapa bagian dari Alkitab. Kami mau mencari pesan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, tolonglah kami agar Engkau oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi wahana yang baik dan pantas bagi firman itu ditaburkan. Berikan kepada kami hikmat, supaya kami mengerti pesan Tuhan, dan doronglah kami, supaya kami menjadi pengamal dan penghayat yang baik dan setia dari firman itu. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Mazmur 29 bersama-sama. Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan.
saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah firman Tuhan. Dan bacaan ketiga kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian tertulis, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
pagi saudara sekalian yang ada di ruang ibadah ini. Selamat pagi buat saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Selamat hari Minggu. Minggu ini 1 minggu sesudah hari Pentakosta, biasa dikenal sebagai Minggu Trinitas. Trinitas atau Tritunggal atau Trinity itu isu yang menjadi perdebatan seru sepanjang segala zaman. Jadi kalau saya perhatikan sejarah gereja, kira-kira mulai tahun 300-an, itu perdebatan tentang Yesus itu manusia dan Allah. Kemudian berlanjut dengan Tritunggal atau Trinitas, itu sudah dimulai tahun sekitar 300-an Masehi. Sekarang sudah tahun 2024. Perdebatannya sudah selesai apa belum? Belum ya. Orang masih berdebat, orang masih berdiskusi, orang masih... Pokoknya itu salah satu isu yang seru sekali. Bayangkan 2324 tahun. Perdebatan tentang Trinitas itu belum juga selesai. Saya harus membahasnya dalam waktu 20 atau 30 menit. Kira-kira bisa apa enggak? Kalau saudara bilang enggak bisa, saya stop di sini. Kita pulang saja, kita nyanyikan pujian pada Roh Kudus ya. Jadi saudara, memang isu itu isu yang berat sekali. Isu yang selalu hangat, apalagi kalau dipakai buat berdebat, apalagi berdebatnya dengan orang yang beragama lain. Ya. Wong sama-sama orang Kristen aja berdebatnya nggak habis-habis ya. Kalau enggak percaya, saudara boleh lihat di YouTube, boleh lihat di TikTok, boleh lihat di medsos yang lain itu. Ramenya sampai sekarang masih. Jadi saudara, hari ini saya tidak mau ikut perdebatan itu. Ada beberapa hal. Yang pertama yang harus saya mengatakannya kepada saudara. Yang pertama saudara, para penulis Alkitab itu menggunakan metafora untuk menjelaskan kepada umat tentang Allah yang berdaulat dan tanpa batas. Tetapi saudara, tentang Allah yang berdaulat dan tidak terbatas itu yang mereka imani. Yang mereka, para penulis Alkitab itu mempercayainya. Jadi rasanya memang tepat kalau seorang guru saya waktu masih jadi mahasiswa teologi tahun 70-an, Dr. Harun Hadiwiono, itu mengatakan kepada orang yang beragama lain yang niatnya baik, mau mengerti pokok-pokok iman Kristiani kepada beliau. Pak Harun ini doktor teologi sistematika, salah satu dari 3 orang ahli dogmatik pada zaman itu. Pak Harun ditanya juga soal Trinitas ini. Dalam kapasitas dia sebagai seorang doktor, rasanya dia pasti bisa menjelaskan lebih daripada muridnya ini. Tapi apa yang menarik dari Pak Harun? Pak Harun mengatakan kepada kami, kalau saya diminta untuk menjelaskan, nomor 1 yang saya tanya dulu kepada mereka. Pertanyaannya itu substansial, hakiki. Pertanyaannya itu paling penting dan mendasar. Saya tanya kepada mereka, nomor 1, Anda percaya atau tidak? Kamu percaya enggak pada Trinitas ini? Otomatis jawabnya enggak ya. Ya sudah kalau begitu. Sebab prasyarat utama ketika kita mau berbicara, berdiskusi tentang Trinitas adalah percaya dulu. Saya ingat waktu masih muda,
suka ada mainan kata ya. For understanding God, you must stand under God, katanya begitu. For understanding God, you must stand under God. Itu prasyarat. Tanpa itu, tidak ada gunanya. Nah, para penulis Alkitab itu menggunakan gaya bahasa yang namanya metafora. Metafora itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kiasan. Untuk menjelaskan satu hal yang tidak jelas, abstrak, lalu para penulis Alkitab itu menyandingkan dengan barang tertentu yang dianggap bisa sedikit menjelaskan apa yang mereka maksud. Jadi kalau kita membaca Alkitab, para penulis Alkitab itu punya banyak sekali metafora. Dalam Alkitab kita bisa menemukan puluhan kiasan untuk menyatakan tentang sesuatu. Tentang Tuhan misalnya, para penulis Alkitab menggunakan metafora gembala. Mazmur yang sangat familiar, kita sukai, kita kenal baik itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Jadi membayangkan Tuhan seperti seorang gembala domba yang kemudian macam-macam. Memang betul, apakah Tuhan seperti itu? Selesai? Enggak. Tuhan itu adalah pemilik kebun anggur. Tuhan itu adalah pokok anggur. Atau bukankah kita suka berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadi Tuhan itu kita bayangkan dia itu sebagai seorang raja. Nah, kita itu kan di Indonesia raja aja udah nggak tahu ya. Tapi kita tetap mengatakan datanglah kerajaanmu. Buat orang Kristen pertama paham sekali itu, karena mereka hidup di antara raja-raja. Jadi metafora, Alkitab punya banyak sekali metafora, banyak sekali kiasan untuk menggambarkan dalam bahasa yang singkat dan sederhana Allah itu seperti apa. Tetapi metafora itu digunakan untuk menjembatani keterbatasan manusia, untuk menggambarkan ketidakterbatasan Allah. Allahnya tidak terbatas, bahasa manusianya terbatas, cara berpikir manusia terbatas, otak manusia terbatas. Jadi meskipun sudah dikasih cara sederhana metafora, apalagi sangat sederhana, hasilnya apa? Dijelaskan dikit, tetapi tidak pernah memadai, tidak pernah cukup, tidak pernah pakai bahasa Inggris ya satu kata yang tepat, tidak pernah adequate, tidak pernah bisa kalau saya merenungkan Tuhan Yesus jadi gembala yang baik, apakah kita sudah mengenal seluruh pribadi Yesus lewat gembala yang baik? Itu enggak. Tetap aja ada sisi lain yang lebih banyak yang saya jadi tidak tahu. Karena itu sikap bagaimana yang menjadi prasyarat ketika kita mau menelaah, mencoba memahami ulang, menyegarkan ingatan kita tentang Trinitas. Ya, nomor satu, kita harus punya sikap hormat. Ada satu kata dalam bahasa Arab yang tepat sekali. Sikap kita terhadap Allah itu mesti taksim. Merendah lalu menunduk, mengaku saya bukan apa-apa di hadapan kamu. Saya harus menjadi orang yang rendah hati. Saya harus menjadi orang yang sadar akan keterbatasan akal saya, keterbatasan pengetahuan saya. Saya tadi pagi mengutip seorang ahli virus, dokter yang kerjanya di lab
mencari, menemukan virus baru. Profesor ini tiap kali melakukan sebuah riset lalu menemukan satu jenis virus baru, dia gembira sekali. Satu virus ketemu. Tetapi gembiranya tidak lama-lama. Sebab dia mengatakan, setiap kali kami menemukan, dunia kedokteran menemukan satu jenis virus baru, kami mesti mengakui bahwa ada lebih banyak jenis virus yang kami belum tahu. Kami sudah tahu sekian ratus atau sekian ribu. Tapi kami mengakui entah berapa puluh ribu lagi atau berapa ratus ribu lagi atau berapa juta lagi virus yang kami belum tahu. Kami sadar itu, bahwa kami terbatas. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang Trinitas, itu harus menjadi sikap kita. Kalau mengatakan saya tahu Yesus, saya tidak tahu banyak tentang Yesus. Seorang teolog Jerman, Karl Barth, teolog tahun 1940-an, itu pernah mengatakan begini, tiap kali kita bicara tentang pengenalan kita akan Allah, kita harus selalu membuat pernyataan yang paradoksal. Jadi kalau Allah itu membuka diri, maka kita harus segera menambah pernyataan kita itu dengan Allah itu menutup diri. Dia sekaligus membuka dan menutup diri. Paradoksal, kelihatan bertentangan. Tapi itulah yang harus kita sadari. Allah itu selalu diliputi dengan misteri. Ada yang kita bisa tahu, lebih banyak lagi yang kita tidak tahu. Jadi jangan pernah buru-buru mengenal, saya sudah kenal baik kok Yesus itu seperti apa. Itu pasti gede. Gede apanya? Gede bohongnya. Kita sampai mati nanti kita tetap tidak bisa sampai saya sudah ngerti semua Yesus seperti apa. Karena itu saudara, jangan juga kita melakukan simplifikasi. Simplifikasi itu bahan perdebatan yang menarik sekali karena tidak usah pakai pikiran yang rumit. Orang Kristen itu aneh katanya. Matematikanya lucu. Masa 1 tambah 1 tambah 1 kok 1? Ya kalau 1 tambah 1 tambah 1 kudunya 3. Lah orang Kristen bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus 1, 2, 3. Lah kok 1 tambah 1 tambah 1 kok 1? Nah itu dia tanggapi biasanya serius sekali lalu dijelaskan. Itu terlalu simplifikasi. Jawabnya gampang sekali kalau buat saya. Saya bilang sama orang ini, kalau memang Allah cuman persoalannya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Saya mengerti kenapa tanda tambahnya tidak kita miringkan dikit. Kalau plus dimiringkan kan jadinya tanda kali. Lah kalau 1 kali 1 kali 1, 1. Nah tapi apa Allah sesimpel itu? Allah sesederhana atau segampang itu dijelaskan? Pasti tidak. Itu menurunkan derajat Allah. Tetapi ya begitu, jangan isu Trinitas ini dipakai untuk mencari kepuasan-kepuasan intelektual kita. Pakai kalimat-kalimat filsafat yang susah, rumit sekali, yang para ahli sendiri nggak mudeng, apalagi kita rakyat jelata ini pasti tidak tahu lagi. Yang jelas harus ada sikap taksim, yang jelas harus ada sikap iman, yang jelas harus ada sikap sadar diri bahwa kita itu terbatas. Kita mesti mengaku
Ada banyak misteri tentang Allah yang kita tidak tahu. Nah, saudara, dari situ saya mau mengajak saudara kali ini memberi fokus kepada Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Tokoh penting di sini adalah Nikodemus. Nikodemus itu disebut secara khusus, ia seorang Farisi. Ia seorang guru, rabi orang Yahudi. Farisi secara harafiah artinya the separate one. Orang yang dipisahkan. Orang yang disendirikan. Oleh siapa? Mereka yakin yang menyendirikan mereka, yang memisahkan mereka itu adalah Yahweh, Tuhan yang mereka percayai. Orang Farisi itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah mereka itu punya kerinduan, punya keinginan kuat sekali. Mereka ingin supaya semua yang mereka lakukan, bukan cuman perkara-perkara rohani, tapi perkara-perkara hidup sehari-hari, tindakan harian itu. Apapun yang mereka lakukan, malaikat di sorga itu selalu siap dengan catatan dapat kredit point, ganjaran, entah berkat, entah apa, pokoknya plus. Jadi sampai ekstrim kalau saya menggambarkan, kalau seorang Farisi mau jalan kaki, maju, kaki kiri dulu yang maju, itu malaikat di sorga bilang benar, satu. Kaki kanannya maju, benar, satu. Lihat ke kiri, malaikatnya bilang benar, satu. Balik lagi ke depan, benar, satu. Ngomong apa saja benar, satu. Ngomong apa saja benar, satu. Semua yang dilakukan, kepingin mereka melakukan semua kehendak Tuhan itu teratur, rinci, dalam detail untuk semua bidang kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Buku pegangan mereka, misalnya salah satunya itu disebut halakah. Halakah itu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata halak. Bukan halaknya orang Batak ya, tapi halak itu artinya berjalan. Tadi pagi saya tanya, nggak ada yang ngaku. Sekarang saya tanya ibu-ibu atau saudari-saudari, apa ada yang pernah ikut kursus jadi peragawan atau peragawati? Ayo angkat tangan, siapa yang pernah ikut kursus jadi peragawati? Atau ikut audisi menjadi Putri Indonesia begitu? Ada yang pernah punya pengalaman itu apa enggak? Pasti enggak pada ngaku ya. Enggak apa-apa, enggak diapa-apakan kalau ngaku juga. Seorang peragawati itu jalan aja diajarin. Jadi saudara lihat postur kaki saudara. Kalau kakinya begini ya, udahlah jangan ikut audisi peragawati. Pasti enggak diterima. Ini cocoknya jadi tentara keraton. Jalannya begini. Setunggal kalih. Kenapa kok enggak cocok? Karena kalau kita mau jadi peragawati diajari jalan di catwalk. Itu kalau jalan dua kaki harus ada di satu garis. Bukan begini tetapi begini. Karena itu saudara, para peragawati atau peragawan itu biar krempeng gitu, selalu kalau mau jalan ya krempeng kok begini. Terus jalannya begitu. Enggak boleh jalannya lalu srek seperti kita pakai sandal jepit begitu, enggak. Harus jalannya aturan berjalan. Aturan bagi orang Farisi itu ratusan bahkan ribuan
Nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus begini, harus begitu. Kalau dicari referensinya apa di Taurat, barangkali juga nggak ada. Tapi dari nenek moyang sudah mereka punya Mishnah, mereka punya Talmud. Mishnah dan Talmud itu tafsiran dari hukum Taurat. Itu pendapat dari para rabi tentang perilaku tertentu. Jadi mereka itu ketat luar biasa. Kepingin seluruh hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau mereka berkenan kepada Tuhan, berkat melimpah bagi mereka. Karena itu tidak salah kalau Yesus pada satu bacaan Injil mengatakan tentang mereka, kamu itu tinggal selangkah lagi masuk surga. Kamu sudah dekat dengan kerajaan Allah. Cuman kurang 1-2 langkah. Tapi rupanya Yesus tahu itu sebuah ironi. Nikodemus, seorang rabi Yahudi, punya pendidikan teologi yang mumpuni. Orang yang sangat serius mencari hidup. Orang yang serius sekali mencari Tuhan. Sekarang Nikodemus itu datang kepada seorang rabi desa. Yesus itu kan orang desa, guru desa. Guru hebat dari rabi hebat sekarang datang ke guru desa itu. Kalau ditanya kenapa Nikodemus datang kepada Yesus, tidak berani terang-terangan, datangnya malam-malam supaya orang tidak ada yang tahu, takut, khawatir. Kenapa? Apa masalahnya? Masalahnya itu mendasar sekali. Rupanya Nikodemus itu tetap ragu. Apakah dia diterima oleh Tuhan atau enggak dengan cara hidup yang sudah sedisiplin tadi itu. Sudah sebegitu hebatnya saja masih ragu-ragu. Saya ini nanti bisa ke surga apa enggak? Masih ragu-ragu apakah saya diterima oleh Tuhan apa enggak? Masih ragu-ragu apakah saya selamat atau tidak? Masih ragu-ragu apakah saya mendapat ganjaran atau tidak? Masih ragu-ragu. Jadi kalau saya kembali ke sejarah gereja, Nikodemus itu mirip sekali dengan Martin Luther. Martin Luther itu serius sekali mencari Tuhan. Serius sekali mencari berkat. Serius sekali mau menjadi orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Dia pilih ordo yang paling keras, paling ketat, Eremit Agustin. Tetapi sesudah dia doktor, ahli kitab suci, bisa bahasa-bahasa asli, bisa bahasa Latin, dia menelaah sendiri, tetap sikap ragu-ragu itu masih ada, membuat dia galau. Kenapa? Karena dia mengatakan, ketika saya berbuat baik sekalipun, dosa bisa ikut di sana. Lalu contoh dari Martin Luther itu, dia bilang begini, tadi pagi saya punya tugas memotong roti, menyiapkan sarapan buat teman-teman seasrama. Satu roti tawar bukan yang rata begitu, tapi roti tawar yang tradisional melenduk di tengah itu. Satu roti tawar harus dibagi 10 untuk 10 orang. Ibu-ibu bisa bagi satu roti tawar, dipotong, diiris persis, nggak ada salahnya untuk 10 orang? Ya pasti nggak bisa ya. Luther itu sudah ngukur sampai begitu rupa supaya tidak ada yang dirugikan, tidak satu dapat lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain. Tapi begitu sudah dipotong 10, dia lihat lagi,
Kalau orang Jawa bilang dipendelengi begitu, dipelototin begitu, dia lihat yang sebelah kiri sama kanan lebih pendek, yang di tengah lebih tinggi. Otomatis kan sebetulnya itu. Tapi buat Luther itu serius. Seriusnya apa? Itu artinya saya tidak berlaku adil. Saya menguntungkan orang yang dapat yang tengah, tapi merugikan orang yang dapat yang pinggir. Saya berbuat baik, tetapi ternyata pada waktu saya berbuat baik, menurut pikiran saya sudah bikin dosa, berlaku tidak adil. Jadi kalau begitu, impas saja tidak pernah. Yang jelek pasti lebih berat daripada yang baik. Minta maaf, saya minum sebentar ya. Nikodemus juga begitu. Ini orang galau. Apa ya saya sudah jadi Farisi begini hebat, saya bakalnya diterima oleh Tuhan atau tidak? Apakah saya mendapat yang Yesus nanti menjawab di bagian akhir, saya mendapat hidup kekal itu? Saudara, Nikodemus orang Farisi. Semua dilakukan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Egois dan egosentris. Dia galau. Karena itu dia datang kepada Yesus. Dia pergi ke guru desa tadi. Dia tidak malu. Dia kepingin mendapat jawaban yang tepat dan benar. Karena itu saudara, Yesus menawarkan yang sebaliknya daripada yang dipahami oleh Nikodemus. Kalau Nikodemus itu mulainya, saya berusaha, saya melakukan apa saja yang membuat menurut saya berkenan kepada Tuhan. Kalau Yesus mengatakan tidak, you must to be born again. Apa artinya? Kalau pakai bahasa sederhana kita, oke, Pak Nikodemus, kamu sudah salah jalan. Kamu mesti U-turn, mesti putar balik. Kamu salah jalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau pakai bahasa sederhana, kamu harus menjalani kocok ulang dalam hidup beriman. Mulai lagi dari awal. Dilahirkan kembali. Nah kalau saya sudah 72 tahun, gedenya seperti saya sekarang, mesti masuk ke rahim mama saya. Itu kalau mama saya masih hidup ya. Mama saya sudah enggak ada. Terus gimana? Pertanyaan yang sangat simpel. Tidak membayangkan bahwa seorang ahli teologi nanyanya begitu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu itu guru Israel dan kamu tidak ngerti hal itu. Kocok ulangnya gimana? Kocok ulangnya, jangan mulai dari diri kamu. Pasti nggak nyampe. Sekarang dimulainya dari Allah yang kamu sembah. Yesus tidak mengatakan ke Nikodemus, kamu punya Bapak di sorga enggak? Allah yang kamu sembah itu memberikan utusannya yang namanya anaknya itu membuka akses, membuka jembatan bagi manusia siapapun itu, orang berdosa sekalipun untuk balik kepada Allah dan memperoleh hidup yang berguna. Tidak mulai dari diri kamu, tetapi mulai dari inisiatif Allah. Sebab jembatan itu hanya bisa dibangun dari Allah dan bukan dari diri kamu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat bagus ini suka dipakai buat nakut-nakuti orang ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu binasa loh. Kita kan orang suka ngomongnya begitu ya. Tapi bagus sekali yang bikin liturgi, ambil ayat 17-nya. Ayat 17-nya ada yang apal apa enggak? Yohanes 3 ayat 17. Jangan nyontek. 16 pasti apal semua. 17. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya, supaya dunia ini diselamatkan olehnya. Jadi tekanannya pada menyelamatkan, bukan menghukumnya. Ditawarkan. Tuhan Yesus memberitakan peristiwa Yesus yang terjadi sekitar tahun 30-an Masehi. Waktu Yesus masih hidup di tengah-tengah para muridnya, jalan ke sana kemari bersama-sama. Ketika Yesus menjadi utusan Allah yang setia mengorbankan dirinya. Tapi penginjil Yohanes mau mengatakan, itu pun masih berlaku sampai para pembaca Injil Yohanes ini menerima Injil Yohanes. Kapan itu? Injil Yohanes itu terbit akhir abad yang pertama. Orang-orang yang membaca pertama Injil Yohanes, orang-orang yang sudah tidak pernah berjumpa sendiri dengan Yesus. Sama seperti saya dan saudara-saudara sekarang ini. Saudara, bukankah kita suka menyanyi, ku ingin menjadi seperti Yesus? Mau menjadi seperti Yesus. Kalau pertanyaannya ke kita, pernah ketemu sama Yesus? Angkat tangan, siapa yang pernah berjumpa dengan Yesus? Ayo silakan angkat tangan. Siapa yang pernah berjumpa face to face, bertatap muka dengan Yesus? Ayo angkat tangan. Saya pendeta juga nggak berani angkat tangannya. Saudara itu kan nekat ya, nggak pernah ketemu sama Yesus, tetapi mengatakan saya kepingin menjadi seperti Yesus. Idola saya Yesus. Itu kan nekat ya. Tidak ada roh secara eksplisit ditulis di sana. Tapi siapa yang memperkenalkan Yesus itu kepada saya dan saudara-saudara? Implisit. Rasul Paulus mengatakan, roh itulah yang membuat kita bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Roh itulah yang bekerja di dalam diri kita. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus mengatakan itu. Roh itulah yang bekerja. Yang seperti angin. Ya. Saudara, kalau kita membaca Yohanes 3, roh itu seperti angin, itu memang dalam bahasa Ibrani ruah. Dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma atau ruah bisa diterjemahkan dengan roh. Tapi bisa diterjemahkan juga dengan angin. Cuman ya kita mesti pergi ke alam pikiran orang zaman itu ya. Kalau sekarang kan kita sudah tahu angin itu datangnya dari mana, perginya kemana ya. Kalau kita nonton ramalan BMKG itu kan angin itu datangnya dari Laut Cina Selatan sebelah sana, lintang berapa, tekanannya berapa, bakalnya nanti anginnya pergi lewat Jakarta, muter-muter begitu, semua udah tahu. Tapi zaman Tuhan Yesus tidak ada BMKG ya. Angin ya sudah angin aja gitu. Roh itulah yang sudah bekerja tanpa kita menyadarinya. Allah sudah menyatakan diri di dalam Kristus. Allah sudah menyatakan kasih
sebagai motif utama untuk karyanya di antara kita. Allah yang berkarya. Pertama-tama, tanpa tanda bintang di belakangnya, tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi dia datang dulu, dia berkarya dulu, dia mengatakan kepada dunia ini, saya sungguh mengasihi kamu, saya sungguh ingin kalian sejahtera, saya sungguh kepingin kalian hidup dalam damai, saya kepingin kalian balik lagi seperti dulu waktu aku menciptakan. Aku mau repot untuk itu. Aku memegang komitmenku. Kamu terima itu urusanmu, tidak terima juga itu bukan urusanku. Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yang dicari oleh Nikodemus. Yang pertama, hidup kekal. Dan hidup kekal itu punya dua makna. Hidup kekal itu adalah yang pertama, orang bisa punya relasi yang lebih tulus dengan Allah. Relasi yang pamrihnya makin kecil ya. Tapi relasi yang lebih tulus dengan Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan, sebab tanpa dekat dengan Tuhan saya tidak hidup. Hidup saya tidak berarti. Kalau saya dekat dengan Tuhan, maka hidup yang kekal itu B. Punya ciri yang kualitatif. Hidup kita menjadi hidup yang berguna. Hidup yang bermakna. Hidup yang berarti. Bukan cuma buat diri sendiri. Bukan cuma buat keluarga dan kerabat dan kaum kita, puak kita sendiri saja. Tetapi hidup yang bermakna bagi Allah, bagi sesama kita, dan bagi diri kita sendiri. Yesus menawarkan itu kepada Nikodemus. Lihatlah, Allah itu mengasihi kamu. Begitu kasihnya sampai dia berikan utusannya yang paling berharga. Dia mau repot untuk kamu, mau mati untuk kamu, supaya kamu mendapat hidup yang bermakna, menjalani hidup itu kapanpun. Kalau ketika kita membiarkan roh Allah itu bekerja dalam diri kita. Saudara, tadi pagi saya mengakhiri khotbah saya dengan satu contoh sederhana, moga-moga tidak membuat khotbah ini jadi lebih panjang ya. Saya dulu kerja di satu jemaat kecil, di satu kota mati di Jawa Timur. Nah, penatuannya GKI Bintaro Utama berapa orang, Pak? 20. Kalau di Tulungagung dulu penatuannya cuma 6-7 orang. Bendaharanya seorang ibu yang umurnya udah 70 tahun. Tidak bisa ditawarkan seperti di Warta cari penatua, yang dibutuhkan penatua yang tahu bidang keuangan, tidak ada orangnya. Ibu ini namanya alim, dan orangnya alim banget, sangat alim, keibuan banget. Saya senang sekali saya mendapat ganti ibu sesudah selama ini mama saya sudah meninggal dulu. Nah, bukan itu ceritanya, orangnya baiknya bukan main lah itu pokoknya. Ibu ini 10 bersaudara, perempuan semua, 9 mati, kanker semua. Mulai kanker payudara, kanker, pokoknya semua kanker 9 orang. Dan ibu ini, ibu yang terakhir ini, kanker usus. Orang Jawa Timur biasanya kan ekspresif ya. Orang Jawa Timur, ada orang Malang di sini, Malang, Surabaya, angkat tangan. Kalau orang Malang, orang Surabaya bilang sakit banget, ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana?
loro banget gitu kan ya. Tapi ini Bu Alimiati tidak ekspresif sama sekali, flat. Kalau ngomong sama saya, Sam, kalau pas kambuh sakit sekali. Tapi tidak mengatakan sakitnya luar biasa. Padahal kita kan sukanya begitu ya. Seolah-olah sakit kita itu sakit yang paling hebat di dunia ya. Bu Alimiati enggak begitu. Dia menjalani kanker stadium 4-nya itu dengan tenang sekali. Satu kali ada 4 orang ibu di jemaat kami, beragam kerjaannya, istri dari hakim, ini jadi komplotan 4-5 orang ibu ini. Kalau pokoknya selesai kebaktian, pasti 4-5 orang ini ngumpul jadi satu. Ada saja yang dibicarakan. Satu kali mereka tiba-tiba datang ke rumah lalu mengatakan begini, Pak Sam, nilai Bu Alimiati yuk ke Surabaya. Cari waktu enggak ada yang cocok, saya bilang udahlah ibu-ibu kamu pergi dulu aja, nanti saya pakai waktu saya sendiri, saya pergi sendiri. Akhirnya mereka berangkat. Seperti biasanya orang GKI, waktu mau berangkat siang-siang mampir dulu ke pastori. Untuk apa? Orang GKI itu aleman banget. Mau pergi saja mampir ke pastori, nyuruh pendetanya apa? Mendoakan. Di GKI begitu kan ya. Kalau ini nanti kalau bubar kita mau makan-makan ada pendeta, mesti pendetanya suruh doa makan ya. Pasti itu. Dah, akhirnya saya berdoa. Saya kan mau jadi pendeta yang baik ya, saya berdoa. Nah, mereka tidak segera pergi, tapi ketua gengnya, kepala gengnya ini, 4 orang ini, lalu kasih nasihat, bikin perjanjian. Apa yang dia katakan? Nanti kalau sampai di sana, 1, kamu nggak boleh nangis loh. Sebab nanti kalau kita mau menghibur, kita malah nangis, kasihan Ibu Alim itu. Jadi nanti kata ketua gengnya ini, nanti kalau mulai kelihatan ada yang matanya berkaca-kaca, ekspresif, disikut. Suruh apa? Suruh pergi. Kalau disikut tidak tahu, injek kakinya. Tidak sikile. Kalau tidak sikile masih enggak kerasa juga, dijiwit, cubit yang kencang. Supaya pergi, jangan nangis di mukanya. Udah mereka semua sepakat setuju, saling mengingatkan. Berangkatlah mereka, pulangnya tengah malam, pagi-pagi benar jam 6:15, setengah 7, salah satu dari mereka sudah sampai ke pastori lagi. Dek Sam mau laporan katanya. Laporan apa Bu? Tanya saya kan selalu, Ibu Alim gimana? Bukan laporan tentang Ibu Alim. Laporan pertamanya adalah kami berempat gagal, katanya. Kenapa? Kami berempat nangis sejadi-jadinya. Begitu Bu Alimiati keluar, lihat wajahnya, kami semua udah tidak ada yang bisa nyikut dulu atau nginjek kaki dulu atau nyubit dulu. Udah nangis-nangisnya tuh, orang Jawa bilang guguk-guguk gitu, terisak, nangis banget, gagal. Tapi pertanyaan saya logis sekali, cengli. Saya tanya begini, lalu ketika ibu-ibu nangis, terus Ibu Alim itu gimana? Nah itu laporan kedua katanya. Laporan keduanya adalah Ibu Alim itulah yang menghibur kami. Jadi bukan yang sehat yang menghibur yang sakit, sekarang malah yang sakitlah yang menghibur kami. Ngomong apa Bu Alim ini? Dia bilang begini, Dek, usianya jauh beda tetapi kalau sama-sama perempuan panggilnya Dek Bu Alim itu. Kalau pas kambuh sakit,
Tetapi ojo wedi, jangan takut. Ojo kuatir, jangan kuatir. Karena Tuhan Yesus ada di sini. Karena Roh Kudus ada di hati saya. Saudara, kalau orang Jawa mengatakan saya pendetanya itu mongkok. Mongkok apa itu? Bangga punya seorang anggota jemaat warga lansia apa warga sialan? Lansia itu, lansia apa? Lanjut usia. Kalau sialan, usia lanjut, sama. Bangga sekali. Tidak sekolah teologi, tidak ikut kursus ministeri, tetapi bisa mengatakan, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Dan itu sangat berkesan mendalam untuk 4 ibu tadi. Kemudian kepada pendeta mudanya. Sehingga saya perhatikan di kalangan 4 ibu ini, kalau yang satu mulai berkeluh kesah untuk satu masalah, 3 teman lainnya itu tidak kasih solusi. Sebab ketika ngomong saya punya masalah, gaji tidak naik, lalu yang satu cuman bilang, Eleng Bu Alimiati. Eleng Bu Alimiati itu artinya apa? Penderitaanmu bukan apa-apa dibanding sama Bu Alimiati. Tapi bukan itu yang terpenting. Ingat kata-kata Bu Alimiati. Ada Yesus dalam hidup saya. Ada Roh Kudus. Roh Kudus. Trinitas itu tetap hidup sampai sekarang. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Tidak usah dimasalahkan, tidak usah diperdebatkan. Tapi kita internalisasi. Maaf, saya sering pakai idiom dalam bahasa Jawa ya. Sumangga dipun raos-raosaken. Siapa orang Jawa di sini? Sumangga dipun raos-raosaken itu kalau bahasa Indonesianya apa? Marilah kita rasakan sedalam-dalamnya Allah yang begitu mengasihi kita. Tanpa memperdebatkan seperti apa dia. Amin.